Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak atau Ibu selaku dosen pengajar UIN Raden Fatah Palembang, dan yang saya sayangi dan yang saya banggakan teman-teman yang hadir pada ruangan tercinta ini. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik, serta hidayahnya lah kepada kita, sehingga kita dapat bertemu saat ini dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapat syafaat beliau hingga akhir zaman. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum menyampaikan topik pidato, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Alvin Erviza dari X17 Prodi Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini akan menyampaikan masalah tentang dampak kemajuan teknologi bagi para pelajar. Di sini saya akan mengambil dua macam alat elektronik yang sangat berpengaruh bagi pelajar, yaitu televisi dan telepon genggam atau yang sering kita sebut dengan handphone. Televisi sama halnya dengan media massa lainnya yang mudah kita jumpai dan dimiliki oleh siapapun, seperti media massa surat kabar, radio, atau komputer. Televisi sebagai sarana penghubung yang dapat memancarkan rekaman dari stasiun pemancar televisi kepada para penonton atau pemirsanya di rumah. Rekaman-rekaman tersebut dapat berupa pendidikan, berita, hiburan, dan lain-lain. Televisi memiliki fungsi sebagai media informasi dan penerangan, media pendidikan dan hiburan, media untuk memperkuat ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta media pertahanan dan keamanan negara. Televisi merupakan suatu alat elektronik yang menayangkan berbagai macam program acara. Di antaranya ada berita TV, acara musik, film, sinetron, komedi, reality show, talk show, dan juga ada acara religius. Televisi selalu menarik perhatian remaja muda yang masih berstatus sebagai seorang pelajar. Sebagai pelajar, mereka mempunyai suatu kewajiban untuk belajar. Pada malam hari, para pelajar menggunakan waktunya untuk belajar. Tetapi, apakah mereka dapat belajar dengan konsentrasi yang cukup? Banyak di antara mereka yang belajar sambil menonton televisi. Jika mereka ditanya orang tuanya, mengapa belajar di depan televisi? Mereka hanya menjawab, kalau tidak sambil menonton TV, mereka tidak bisa konsentrasi untuk belajar. Padahal mereka tidak mau ketinggalan dengan program acara favorit mereka. Apakah cara belajar mereka sudah benar? Orang tua mempunyai peran yang sangat penting untuk mengarahkan putra dan putrinya yang ke jalan yang baik. Orang tua harus bersikap tegas dalam hal ini. Seharusnya orang tua tidak menyalakan televisi pada waktu jam belajar putra-putri mereka, dan mereka membiarkan mereka belajar dengan tenang di dalam kamar. Tetapi kalau memang mereka mempunyai kebiasaan belajar sambil menonton TV, sebaiknya kebiasaan ini sedikit demi sedikit dihilangkan atau dikurangi. Jika dilihat dari sisi negatifnya, mungkin tidak ada habisnya. Di antaranya dapat menyia-nyiakan waktu, melalaikan tugas dan kewajiban, menumbuhkan sikap hidup konsumtif, mengganggu kesehatan, dapat mendorong tindak kejahatan, memutuskan silaturahmi, dan menurunkan prestasi siswa. Tetapi televisi juga mempunyai sisi positifnya. Tayangan televisi yang bersifat positif adalah adanya acara yang bersifat keagamaan dan adanya acara berhubungan dengan pendidikan seperti cerdas cermat, berita, dan lain-lain. Mereka dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan melalui acara-acara tersebut. Untuk dapat mengoptimalkan fungsi TV, ada banyak hal yang dapat dilakukan. Antara lain, pilihlah program acara televisi yang memang benar-benar bermanfaat bagi seluruh keluarga. Gunakan televisi yang ada hanya sebagai media untuk mendapat informasi penting seperti cerita, bedakan waktu menonton televisi bagi anak-anak yang belum dan sudah dewasa. Hadirin yang berbahagia, alat elektronik yang kedua yaitu HP.
Pada saat ini banyak anak muda atau pelajar yang menggunakan HP untuk alat berkomunikasi. Tapi tidakkah Anda tahu bahwa anak muda sering menyalahgunakan, yaitu untuk melihat hal-hal yang tidak patut mereka lihat, apalagi sebagai pelajar. Ada dua manfaat yang dapat kita peroleh. Dampak positifnya adanya handphone adalah untuk mempermudah berkomunikasi, menambah pengetahuan tentang perkembangan teknologi, dan memperluas jaringan persahabatan. Sedangkan dampak negatifnya dapat mengganggu perkembangan anak, efek radiasi, rawan terhadap tindak kejahatan, sangat berpotensi mempengaruhi sikap dan perilaku siswa, serta hidupnya boros atau serta pemborosan lah. Tidak jarang para pelajar disibukkan dengan menerima panggilan SMS, miss call dari teman mereka, bahkan dari keluarga mereka sendiri. Lebih parah lagi, ada yang menggunakan HP untuk mencontek dalam ulangan, bermain game, dan chatting-chattingan saat guru menjelaskan pelajaran dan sebagainya. Kalau hal tersebut dibiarkan, maka generasi yang diharapkan akan menjadi budak teknologi. Sebaiknya siswa lebih berhati-hati dan bijaksana dalam menggunakan atau memilih HP, khususnya bagi para pelajar dan anak-anak. Perkembangan teknologi sekarang yang cukup modern dapat mempengaruhi dunia pendidikan di Indonesia. Maraknya HP sekarang juga sudah merusak akhlak pelajar di negeri kita yang rusak. Menggunakan HP lebih baik tidak pada waktu belajar. Lebih baik lagi saat belajar HP dinonaktifkan. Jadi para siswa tidak bisa melakukan aktivitas lain selain belajar. Jika tidak seperti itu, para siswa dapat menggunakan fasilitas-fasilitas yang tersedia di handphone, misalnya kamera, video, mendengar lagu, permainan, SMS, telepon, dan internet. Jadi, semua itu tergantung diri kita masing-masing. Jika kita dapat selektif dalam memilih alat elektronik, dapat menggunakannya dengan tepat, dan dapat mengambil unsur positifnya, insya Allah kita dapat menambah ilmu dan pengetahuan yang begitu luas. Sebagai seorang pelajar, jika kita tidak menyalahgunakan teknologi, kita dapat menemukan manfaat yang sangat besar dalam diri kita sendiri. Jadilah generasi muda yang berprestasi dan janganlah menjadi generasi muda yang merugi di kemudian hari. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua dapat mengambil manfaat dari apa yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian hadirin sekalian. Mohon maaf bila ada tutur kata saya yang salah dan tidak berkenan di hati Anda. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.